Oke, baiklah, kita lanjutkan pada bagian kedua, pembahasan untuk membuat simulasi audio watermarking yang dioptimasi dengan algoritma genetika. Saya akan mencoba mereview dulu apa yang sudah kita lakukan di bagian pertama kemarin. Di bagian pertama yang sudah kita lakukan itu adalah pembuatan beberapa variabel, pembuatan bilangan random dari beberapa variabel yang dibuat pada mfile population adjust. Ada 8 variabel ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 7, maaf. Ada 7 variabel. Namun variabel kedua atau threshold THR ini kita pecah sehingga ada dua variabel ya. Karena threshold ini adalah bilangan floating point, yang mana bilangan floating point ini ada mantisanya atau A dan ada eksponensialnya B. A dikali 10 pangkat B. Nah, A dan B nya adalah bilangan random yang memiliki range A nya 1 sampai 8 dan kemudian B nya min 7 sampai 0. Sehingga kita bisa membuat rumus seperti ini untuk A dan B. Nah, kemarin kita sudah melengkapi semua persamaan, hanya memang ada beberapa yang perlu dipertimbangkan kembali ya, terutama untuk variabel atau parameter THR ini, karena ada dua parameter. Nah, padahal output dari population adjust itu THR ini cuma satu variabel. Nah, sehingga THR ini lah yang akan menjadi output, bukan A atau B outputnya, tapi THR. Jadi bukan dua variabel, tapi satu saja. Sehingga A dan B harus dijadikan satu sehingga menjadi satu bilangan, dan ini dimasukkan ke dalam variabel atau parameter THR. Hanya ada masalah di sini. Masalahnya adalah ketika pada saat proses mutasi dan kemudian tidak crossover, perlu konversi dari bilangan biasa ke bilangan biner, atau sebaliknya dari bilangan biner ke bilangan biasa. Sehingga di sini case-nya kan kemarin sudah saya jelaskan, ada 3 di sini, ada original maksudnya seperti di sini, ada orig, ada num to biner, dan ada biner to num. Kalau orig ini konversi nilai dari range 0 sampai nilai maksimum integer ke nilai range normal, sementara num to biner maka kita harus mengkonversi nilai dari nilai original, dari nilai yang keluar dari original ini ke nilai bilangan integer yang siap dikonversi ke biner. Nah, sehingga ada masalah di num to biner. Kemarin kita sudah membedah bilangan floating point untuk mengambil A dan B dengan script Mantissa ini, EXP, yang kebetulan sudah saya download dari internet. Jadi ini formulasinya, tinggal dipakai saja, dapatlah A dan B. A dan B nya sudah diolah sehingga menjadi bilangan biasa. Nah, kemarin kita buat THR nya itu sama dengan A gabung B, 1 kali 2 matriks, jadi matriks 1 kali 2, dan ini tidak bisa dilakukan, ini error, karena tidak boleh matriksnya 1 kali 2, harus 1 kali 1. Maka kemudian saya berpikir bagaimana caranya agar dia bisa membuat A dan B ini dua bilangan menjadi satu. Ya sudah, kalau gitu A nya saya kali 10 ditambah B. Jadi kalau misalnya A nya 7, B nya 2, maka THR nya menjadi 72. Nah, sehingga A nya 7 dan B nya 2. Nah, saya gunakan rumus ini. Nah, itu solusinya untuk mengantisipasi matriksnya menjadi 1 kali 2, sehingga matriksnya tetap menjadi 1 kali 1.
Nah, terus bagaimana kebalikannya? Nah, kebalikannya kita ingin mengekstraksi THR A kali 10 plus B itu adalah dengan rumus ini. Nah, jadi A-nya itu tinggal bagi 10 saja, terus dibulatkan ke bawah. B-nya tinggal kita kurangkan saja, THR dikurangi dengan pembulatan ke bawah THR per 10 terus dikali 10. Sehingga kita bisa mendapatkan A dan B kembali, kemudian A dan B-nya disatukan kembali menjadi bilangan floating point, dan kita masukkan sebagai variabel THR. Nah, sehingga otomatis dari fungsi ini output THR ini cuma satu saja parameter, jadi bukan A dan B. Nah, itu sebagai solusi dari permasalahan kemarin. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan di sini adalah kalau misalnya kita punya nilai yang range-nya seperti ini, jadi kita ingin mengenerate bilangan random antara 3 sampai 6. Nah, maka kita gunakan ini. Ini berarti 3 di sini. Kemudian ini adalah 6. Max 6 dikurangi 3. Max 6-nya kan 2 pangkat 3, 8. 8 kurangi 3 itu adalah 5 ya. 8 kurangi 3 itu adalah 5. Jadi 3 sampai 5 ya. Di sini 3 sampai 6. Oh iya, maaf, ini range-nya saya kemarin ada error juga di MATLAB, jadi dia tidak bisa mengolah yang 64 bit. Jadi kita batasi bitnya itu untuk penyimpanan ke file WAV itu bitnya, resolusi bitnya itu cuma 8, 16 dan 32, 345. Nah, sehingga di sini range-nya dari 3 sampai 8 kurangi 3, 3 sampai 5, 3, 4, 5. Jadi eksepsinya itu adalah 1, 2, 6 dan 7. Nah, saya tambahkan seperti itu. Nah, sehingga otomatis di sini di end bitnya kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk end bitnya untuk mengkonversi ke bilangan biner kita memerlukan bilangan integer. Maka dari rumus ini cuma kita balikkan kembali sehingga kita mendapatkan pangkatnya atau log basis 2 dari n bit. Sementara biner to 6 karena eksepsinya tadi ada 4, 1, 2, 6 dan 7, maka kita gunakan rumus ini. Nah, jadi kalau nanti diperoleh bahwa n bitnya itu adalah nilainya 1, 2, 6 atau 7, maka dia akan melakukan proses random lagi antara 3 sampai 5 untuk mendapatkan 2 pangkat sekian. Nah, seperti itu. Nah, demikian juga dengan variabel yang lain. Variabel yang lain yang harus kita perhatikan di sini seperti misalnya panjang host ini. Panjang host kita ingin agar range-nya itu adalah 0 sampai 9. Maka berarti di dalam sini 0, max 7, min 7. Max 7 itu adalah 2 pangkat 4, 16. 16 kurangi 7 adalah 9. Nah, 0 sampai 9, jadi dikurangi 7. Nah, kemudian baru nanti dibagi 10 karena kita menginginkan range-nya antara 0 sampai 0,9. Tentu saja pada proses biner 6 to biner, panjang host itu tinggal dikali 10 saja. Nah, sementara pada proses pengubahan ke numerik dari biner, kalau misalnya panjang hostnya memiliki nilai di antara lebih dari 9 atau 10, 11 sampai 15, maka dilakukan proses random kembali dari 0 sampai 9 yang nanti dibagi 10. Seperti itu. Demikian juga dengan batas frekuensi yang sama prosesnya dengan panjang host ya. Nah, barangkali itu untuk population adjust. Nah, baru kemudian kita kembali ke inisialisasi algen ya. Di inisialisasi algen ini kita lihat bahwa nilai maxnya max 1, max 2, max 3 sampai max 8. Sehingga jumlah bit yang mana ini menjadi jumlah
satu populasi begitu ya. Kita gunakan rumus ini, kemudian kita save nilai maksimum ini karena nanti akan dipakai pada proses mutasi dan crossover, dan baru kemudian kita lakukan adjusting dengan population adjust yang sudah kita lakukan tadi. Hanya memang di sini kita tidak memerlukan max 3 ya. Max 3-nya itu karena sama dengan max 2, jadi kita hilangkan max 3-nya, jadi sudah otomatis masuk ke max 2. Max 3-nya sudah otomatis masuk ke max 2, sehingga di population adjust max 2 itu masuk ke dalam nilai maksimal dari threshold, baik A atau B. Nah, sehingga kita mendapatkan variabel ini adalah variabel yang random, yang nilainya terserah kita dengan batas tertentu yang sudah kita buat di sini. Nah, oke. Dari sini kita akan mendapatkan berapa parameter ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parameter plus dengan parameter jumbit, karena parameter jumbit ini juga akan kita perlukan, sehingga dia akan menjadi output dari inisialisasi algen. Sehingga output dari inisialisasi algen itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, output dari inisialisasi algen inilah yang nanti akan digunakan di inisialisasi proses. Nah, di sini, sehingga output dari inisialisasi algen ini yang ada 8 ini kita sesuaikan di inisialisasi proses di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan jumbit di sini. Nah, kemudian baru dari situ kita mengumpulkan parameter-parameter yang akan dioptimasi tadi. Di luar jumbit ada 7 parameter, 7 individu, kita simpan di populasi awal. Nah, semua parameter yang sudah didapatkan, yang sudah di generate itu, kemudian baru dilakukan pengujian, di mana dalam pengujian ini ada proses embedding, serangan, dan ekstraksi, sehingga kita akan bisa memperoleh hasilnya berupa BER, berupa ODG, berupa SNR. Terserah nanti kita lakukan perhitungannya, mau dihitung atau tidak ODG-nya. Jadi di sini ada ODG cal. ODG cal ini kalau 0 berarti dia tidak menghitung ODG, tapi kalau 1 dia menghitung ODG. Nah, untuk kasus ini kita buat 0 supaya cepat prosesnya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan fitness function dari pengujian ini, yang kemudian kalau sudah kita peroleh baru digabung dengan matriks populasi awal tadi. Fitness functionnya di paling depan, kemudian parameternya di tengah-tengah, dan baru hasilnya di paling akhir. Nah, baru nanti kemudian diurutkan di populasi terurut sesuai dengan FF-nya dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, sehingga dari sini baru prosesnya dikembalikan lagi ke dalam M-file dalam algen.m ini. Nah, ini kalau di running maka akan menghasilkan hasil simulasi seperti ini. Cukup lama merunningnya begitu ya. Nah, sekarang kita akan maju ke langkah selanjutnya. Jadi yang sudah kita lakukan adalah melakukan inisialisasi dari semua parameter dan melakukan eksekusi dari pengujian, yaitu isi dari pengujian.m itu adalah embedding, attack, dan ekstraksi. Kita dapatkan FF. Kemudian diurutkan. Ya. Dan itu ada pada file inisialisasi proses.m ini. Nah, kemudian baru setelah itu baru masuk ke dalam proses yang akan berulang, di mana sekali perulangan itu adalah 1 kali generasi. Nah, sementara kita akan set bahwa generasinya maksimal 300. Nah, sehingga ada maksimal 300 generasi, 300 looping di sini, 300 kali perulangan. Nah, dan itu ada pada algen.m. Mulai dari sini. Nah, ini ada for i sama dengan 1 sampai n generasi, di mana n generasinya kita set sama 300. Jadi 300 kali perulangan. Namun sebelum masuk ke sini,
variabel populasi terurut ini kita ubah menjadi string, yang tadinya number ya, itu menjadi string seperti ini, menjadi cell atau string, sehingga kita nanti bisa mendapatkan matriks ini dan kemudian mengekstraksinya ke dalam file Excel. Dan tentu saja kita lengkapi dengan kolom. Nah, ini adalah kolom-kolomnya, judul kolom dari matriks populasi terurut ini. Nah, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Nah, berarti di sini di langkah selanjutnya, langkah sebelumnya kan sampai 8, maka langkah selanjutnya 9. Maka di sini kita buat penyesuaian judul kolom atau field dari matriks populasi terurut yang disimpan pada matriks matriks sel ya. Di sini matriks selnya adalah total S. Nah, total S. Ini saya kasih saya tebalkan. Dan ini berarti tadi itu 9 ya. Nah, berarti penyesuaiannya itu disesuaikan dengan parameter yang sudah kita buat pada inisialisasi proses, di mana di sini urutannya adalah seperti ini. End frame urutan pertama, urutan keduanya THR, urutan ketiganya NB, dan seterusnya sampai batas frag. Nah, tentu saja awalnya adalah FF, karena matriksnya menggunakan matriks populasi ini, jadi diawali dengan FF, baru populasi awal yang isinya adalah variabel ini, parameter ini, baru kemudian hasil. Nah, sehingga di sini kita copy paste saja parameter ini. Kemudian kita paste di sini. Nah, berarti yang pertama adalah FF, yang kedua adalah end frame, yang ketiga adalah threshold, yang keempat adalah NB, jumlah bit, yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 adalah metode. Kemudian resolusi bit ya. Berikutnya kemudian panjang host dan batas frekuensi. Sehingga ini kita hapus. Nah, jadi total STR ini adalah nanti akan berisi matriks yang sudah terurut berdasarkan FF, dari FF terbesar sampai FF terkecil, dan kemudian parameter-parameter yang dioptimasi di total STR ini. Nah, coba kita lakukan validasi dulu ya. Populasi terurut itu ada di inisialisasi proses ini. Nah, populasi itu di dalamnya ada hasil ini. Nah, kita coba running. Saya coba hentikan di sini, sehingga nanti kalau ada error kita bisa tahu errornya apa. Supaya cepat prosesnya, kita buat jumlah populasinya tidak 20, tapi misalnya 6. Oke, saya running ya, F5. Prosesnya memerlukan waktu sekitar beberapa menit ya.
Nah, program sekarang sudah berhenti di sini. Kita coba jalankan secara parsial. Jadi saya blok bagian ini, kemudian saya jalankan F9. Nah, ini ada kesalahan di sini. Coba kita lihat apa kesalahannya. Total S ini kalau saya panggil di sini, kita bisa lihat ini adalah isi dari total S. Nah, isi dari total S ini kita bisa lihat ada berapa kolom, ada 12 kolom. Nah, ada 12 kolom ya. Kolom 1 sampai kolom 12. Nah, berarti di sini kita juga harus hitung, harus ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata cuma 8. Kurang 4 berarti. Apa 4 itu? Nah, 4 itu kita bisa cek di sini. Populasi awal FF kan yang pertama, populasi awalnya ada 7. 7 tambah 1, 8. Nah, berarti ada di hasil. Nah, di hasil inilah matriks sisanya, kolom sisanya. Kita coba cek di pengujian. Di pengujian hasil itu isinya apa? Nah, ini hasilnya. Isinya hasil ini ODG, SNR, BER sama C. Inilah yang harus kita masukkan ke dalam judul kolomnya di sini. Nah, jadi pertama adalah apa? ODG. Kemudian yang kedua itu tadi untuk matriks hasil itu adalah apa? SNR, BER, C ya. SNR. Kemudian berikutnya adalah BER. Dan berikutnya adalah payload atau kapasitas C. Nah, coba kalau ini saya jalankan F9, maka tidak error. Kita bisa melihat total STR ini. Coba saya jalankan. Di sini saya panggil. Nah, ini. Jadi setiap kolom itu sudah ada judulnya. Ini memudahkan kita untuk melakukan analisis, dan ini bisa langsung diekspor ke file Excel. Nah, sehingga nanti kita bisa melaporkannya di bagian analisis di bab 4 dari hasil dari tabel ini. Itu memudahkan kita dalam menganalisis. Oke ya. Nah, jadi langkah ini sudah kita lewati, langkah 9 ini. Nah, jadi total S ini akan berisi ini. Ini saya copy paste masuk ke sini. Nah, ini. Oke, nah sekarang berikutnya yang kita lakukan adalah ini mengapa perlu save data, karena nanti untuk keperluan pengecekan kesalahan program supaya tidak melakukan proses dari awal lagi, proses inisialisasi dari awal, kita tinggal meload data saja untuk validasi dari simulasi. Sehingga kita perlu save data, tapi kita save ke tempat dimana path yang disimpan di data /result. Nah, di sini. Nah, sehingga saya simpan di sini. Nah, ini mungkin data, saya sebutkan data ini saja ya, data ini. Ini saya khawatir salah, saya coba running lagi. Nah, kayak program sudah berhenti di sini. Coba saya jalankan ini parsial. Nah, ini ya, salah.
mungkin ini harusnya data init ya. Nah, kemudian ini adalah variabelnya. Variabelnya saya simpan total str ya, yang berisi string, kemudian populasi terurut, kemudian juga yang penting adalah jumbit ya. Kemudian parameter-parameter yang terkait dengan pengubahan manual pun ini perlu dimasukkan begitu ya. Jenis odg cal, jum populasi, kemudian n generasi, dan prop mutasi. Prop mutasi. Nah, sehingga ini semua parameter ini akan di save ke dalam file datainit.mat dalam direktori data result. Coba kita jalankan ini. Oke, nah ini sudah oke, tidak ada kesalahan. Coba kita cek ya. Ini saya copy, kita masuk ke Explorer, dan coba kita cek di direktori data, kemudian result. Nah, ini parameter datainit.mat sudah masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa melanjutkan prosesnya ke dalam proses looping generasi. Nah, proses looping generasi ini yang kita lakukan adalah kita harus membongkar build to bit. Nah, kita bongkar build to bit atau konversi dari bilangan dari bilangan biasa ke bilangan yang siap untuk dijadikan bilangan biner begitu. Nah, ini ya nama filenya build to bit. Nah, dalam proses mengubah ke dari bilangan biasa ke parameternya dari bilangan biasa ke bilangan integer agar siap diubah ke dalam bilangan biner, maka kita memerlukan population adjust yang nama case-nya adalah num to biner. Ini sudah kita sesuaikan begitu ya. Sudah kita sesuaikan di sini dan sudah lengkap, semua parameter sudah dilakukan proses konversi yang tepat. Nah, tapi kita harus mengecek bahwa pada parameter kedua ya, pada parameter kedua kan kemarin sebelumnya itu kita tahu bahwa parameter kedua ini ada parameter threshold ya, di mana ada dua variabel di dalamnya, ada A dan B. Nah, ini adalah parameter yang kedua, threshold ini. Sehingga pada parameter yang kedua saya tambahkan kondisional. Ini saya coba rapihkan dulu ya. Saya coba rapihkan. Nah, ada kondisional di sini. Dia akan melakukan perulangan dan memproses semua parameter. Ada 8 parameter. Jadi ini panjangnya X1 ini 8. Dari mulai parameter ini pertama yaitu n frame. Jadi kalau kita cek lagi ke population adjust, kita bisa lihat di atas ini ada 8 parameter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 parameter, maaf ya, bukan 8. 7 parameter, coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh maaf, kok ada 8 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 7. Berarti 7 parameter saja ya. Jadi
Yang ini kita hilangkan. Nah, sehingga cuma ada 7 parameter, berarti otomatis yang ini pun sama begitu ya. Ini kita hilangkan. Nah, kita sesuaikan di build to bit ini agar parameternya itu sesuai dengan parameter di sini. Jadi kalau cuma ada 7 ya coba sampai 7. Kalau ada 5 ya cuma sampai 5. Seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya di sini 7 parameternya, maka panjang X1 ini ada 7. Dan karena ada satu parameter yang dia isinya ada 2 variabel, yaitu A dan B, threshold ini ada A dan B di dalamnya, maka jika I di luar 2, dia melakukan proses biasa pengubahan dalam bilangan biner di sini. Dari X1 setelah di-adjust, setelah disesuaikan di sini baru diubah ke dalam bilangan biner. Tapi untuk kondisi if I-nya sama dengan 2 di sini, jadi ini sebenarnya else if I sama dengan 2 begitu ya. Maka dia melakukan pemisahan. Ada A dan B. Jadi sebenarnya X11 ini apa? X11 ini sebenarnya adalah A dan X12 ini adalah B. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya ini A dan B. Dan kita save pada variabel Y1. Di mana Y1 ini terdiri dari 2 variabel, yaitu A dan B. Nah, keluaran dari Y1 itu adalah bilangan biner. Nah, sehingga rumus ini kita lakukan seperti ini. Itu pertama di sini adalah A begitu ya. A biner. Ininya berarti adalah A. Dan yang kedua adalah B biner. B biner berarti yang ininya adalah B, ininya BB. Nah, sehingga AB sama BB inilah yang kita satukan dan disimpan di Y1, dimana nanti akan digabung ke dalam parameter ini. Oke, ini mungkin saya hapus saja try catch-nya. Ini buat apa try catch ini? Ini untuk mengecek kesalahan kalau nanti muncul kesalahan gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini penyesuaian pada build to bit. Nah, tentu saja ini perlu kita cek ya, tapi kita harus menyelesaikan dulu yang bit to build. Ini pengubahan X1 sama dengan X1-1 saya kira tidak perlu gitu ya. Nah, sehingga ini prosesnya cuma ini saja. Ini juga kita hapus saja. Nah, saya kira cukup ya, build to bit sudah. Nah, sekarang kita akan bongkar yang bit to build. Kita bongkar yang bit to build. Lakukan proses konversi dari bilangan parameter ke biner dan melakukan eksepsi terhadap parameter yang terdiri dari 2 variabel. Apa itu? THR yang isinya adalah A dan B. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bongkar yang bit to build. Tentu saja yang bit to build pun ada eksepsinya. Kalau build to bit itu mengubah dari bilangan biasa ke bilangan biner ya, dengan D to B ini. Setelah di-adjust dulu ke dalam bilangan integer yang siap diubah ke bilangan biner. Kalau bit to build, maka bilangan biner diubah ke dalam bilangan desimal biasa
selanjutnya di adjust menjadi bilangan yang siap diolah oleh audio watermarking. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa untuk bit to bill yang perlu kita lakukan adalah kalau I-nya 2 untuk yang threshold itu, maka kita harus bagi 2. Ingat bahwa threshold itu ada A dan B. A-nya itu 3 bit sebagaimana kita lihat mungkin di population adjust ya. Bukan population adjust ya, di sini ya. Nah, di throughput ini kita bisa lihat bahwa A dan B ini kita set jumlah bit A dan ini adalah max 2. Kita lihat max 2. Nah, itu ada di inisialisasi algen. Nah, ini di sini ada max 2 dan max 3. Jadi 3 bit untuk A dan 3 bit untuk B. Jadi ini sebenarnya A sejumlah 3 bit dan B juga sama sejumlah 3 bit. Sehingga throughput ini itu ada 6 bit. Ada 6 bit throughput ini. Nah, kita pecah. Jadi untuk kasus di I sama dengan 2 kita pecah. Ada Z1, ini sebenarnya A. Gitu ya. Ada Z2, ini sebenarnya B. Nah, seperti ini. Di mana A ini diambil dari 3 bit pertama dari threshold, dari parameter threshold. Ini 3 bit pertama. Dan B itu diambil 3 bit terakhir. Karena memang ada 6 bit. Baru kemudian kita lakukan proses perkalian seperti ini, sama persis dengan di population adjust, di proses 6 to binaire. Nah, di sini ini rumusnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau I-nya di luar 2, rumusnya tetap seperti ini, kebalikan dari rumus ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan betul ya untuk kasus threshold, karena dia ada 2 variabel. Nah, setelah ini selesai semua, baru kemudian ini mungkin tidak perlu. Nah, baru masuk ke population adjust. Nah, sehingga proses pengubahan dari bilangan biner ke bilangan desimalnya itu setelah dilakukan proses penyesuaian ke bilangan normal, itu maka siap untuk diolah oleh audio watermarking. Nah, untuk proses mutasi dan crossover ya, untuk bit to bit prosesnya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah ini, jadi pertama di proses ini kita coba buka algen lagi. Jadi ini semua proses ini secara keseluruhan itu ada pada file namanya algen.m. Nah, ini mungkin perlu saya tambahkan di sini. Ini proses di algen.m. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, ini adalah loopingnya, di mana di proses looping ini pertama yang dilakukan adalah proses elitis. Jadi adalah proses elitis, memilih 10 baris tertinggi. Nah, setelah diurutkan. Jadi pertama diurutkan dulu di sini. Diurutkannya sudah ya, diurutkannya kan di atas ya. Diurutkannya itu di sini, di inisialisasi proses ya, di sini diurutkannya. Nah, ini diurutkan. Sort rows ini diurutkan berdasarkan FF. Setelah diurutkan baru kemudian diambil cuma jumlah populasi per 2. Jumlah populasinya kan 20. Kita set nanti 20 per 2 10. Jadi cuma 1 sampai 10 teratas saja, baris teratas. Nih. Nah, jadi inilah proses elitis ini. Nah, baru berikutnya adalah proses crossover. Nah, ini adalah proses crossover, di mana proses crossover ini dilakukan sebanyak 3 kali. Proses crossover ini apa? Proses crossover ini adalah proses membuat anak, gitu. Istilahnya mungkin begitu. Jadi ada 3 kali proses. Setiap prosesnya akan dipilih 2 orang tua, 2 parent. Akan dipilih 2 parent, dan 2 parent dipilih berdasarkan roda roulette, gitu ya. Nah, dapatlah parent 1 dan parent 2.
dimana dua parent ini diambil dari mana? Nah, dari populasi terurut yang sudah didapatkan, yang sudah diurutkan, tapi dilakukan dengan proses roda roulette, sehingga dia mempertimbangkan juga nilai FF. Makin besar nilai FF-nya, makin besar kemungkinan dia mendapatkan status sebagai parent. Setelah mendapatkan dua parent, baru dua parent ini istilahnya dikawinkan begitu ya, dan kemudian dapatlah dua anak dari M-file namanya childmaker. Nah, sehingga kita bisa dapatkan dua individu baru. Dari dua individu lama, parent 1, parent 2, kita mendapatkan dua individu baru dari setiap looping pada crossover ini. Nah, dua individu baru ini kemudian kita proses, kita olah untuk menghitung fitness function dalam proses pengujian. Nah, sehingga ini kita harus menyesuaikan juga ini. Nah, kita perlu sesuaikan hitung FF ini. Jadi ini pengujian sama seperti di inisialisasi proses. Di sini kan kita melakukan prosesnya seperti ini. Ini pengujian. Ini saya copy aja nih pengujian ini. Nah, jadi pada proses pengujian ini kita bisa lihat kan ada parameter inputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 parameter input yang dioptimasi. Nah, berarti childnya ini kita harus set juga cuma 7. Nah, di sini sampai 8, kita hapus yang 8 ini. Kemudian ini ODG cal dan jenis yang terakhir, ini parameter yang fix, tidak bisa kita ubah-ubah. Demikian juga yang di bawahnya ya, ini berarti kita hapus child yang 8. Kemudian ini kita lengkapi seperti ini. Nah, sehingga ini harusnya pengujian. Nah, sehingga masing-masing child ini, ada dua child ini, dilakukan proses pengujian yang di dalamnya ada embedding, attack sama ekstraksi, dapatlah FF lagi, fitness function, dan kemudian digabung dalam satu matriks ini ya, FF child 1 hasil C1. Ini mungkin dihapus saja. Dan kemudian baru digabung dan diurutkan kembali di sini. Dan diurutkannya tidak hanya child saja ya, tapi juga ada parent yang sudah dipilih tadi, dua parent tadi dengan child dan diurutkan. Nah, sehingga kalau misalnya hasil pengurutan ini ternyata anak lebih baik, ya nanti anak yang dipilih, orang tuanya disingkirkan. Tapi kalau ternyata hasil pengurutan ini orang tuanya masih lebih baik dari anaknya, berarti orang tuanya masih dipilih untuk proses selanjutnya. Nah, dan ini dilakukan 3 kali. Jadi kalau misalnya 3 kali, maka berarti nanti ada 6 parent dan ada 6 anak. Ya, ada 6 parent dan ada 6 anak. Berarti ada 12. Hasil crossover ini nanti akan muncul 12 populasi. Nah, 12 populasi yang tentu saja nanti akan diurutkan begitu. Nah, mungkin kita ini yang tadi saya jelaskan lagi. Jadi lakukan eksepsi terhadap parameter kedua, yaitu THR A dan B. Saya kira ini untuk bongkar build to big-nya. Tadi kita sudah melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu mengubah bagian crossover
Nah, mengubah bagian crossover di bagian sini di line 4950 ya. Berarti saya tambahkan di sini mengubah parameter pada proses crossover. Nah, pada proses crossover ini ada di line 4950 ya. 4950 agar jumlah child sesuai dengan jumlah parameter. Saya kira itu ya, jumlah child sama dengan jumlah parameter. Nah, hasil setelah crossover selesai, nah di mana proses crossover ini, jika jumlah populasinya kita set sama dengan 20, maka hasil crossover itu akan ada sama dengan 12 populasi. 12 populasi itu ada 6 parent dan 6 child. Seperti itu. Nah, karena dia memang di running atau dilakukan sebanyak 3 kali ya. Setiap kalinya itu ada 2 orang tua dan 2 anak. Maka otomatis parentnya berarti 2 kali 3 ada 6, dan childnya juga 2 kali 3 ada 6. Nah, line 4950 pada algen.m. Nah, berikutnya adalah proses mutasi. Nah, proses mutasi itu dilakukan terhadap apa? Nah, dilakukan terhadap hasil elitis. Nah, terhadap hasil elitis yang di sana di dalamnya ada 10. Jadi kalau jumlah populasinya 20, berarti ada 20 per 2, 10. Ada 10 populasi. Ada 10 populasi hasil keluaran dari elitis. Yang ini akan diproses dan dilakukan proses mutasi. Nah, di mana proses mutasi yang dilakukan ini di sini ada sebanyak 10 kali proses mutasi. 10 kali proses mutasi berarti nanti ada 10 populasi baru. Nah, ada 10 populasi baru. Coba kita cek dulu ya. Nah, ini saya tambahkan yang baru. Atau mungkin di sini saja. Nah, coba kita lihat apa yang diubah pada proses mutasi. Nah, pada proses mutasi yang diubah juga sama seperti di proses crossover. Nah, ada di sini. Jadi ini kita ganti sama dengan pengujian. Kemudian out ini adalah parameternya, sehingga parameternya cuma ada 7. Berarti ini kita hapus. Dan ini berarti isinya adalah sama seperti yang di atas, ada ODG cal dan jenis. Nah, ini yang kita edit ya. Nah, saya kira mungkin ini ya. Jadi line 66 mengubah sama prosesnya sebenarnya di sini. Ini saya copy paste saja yang bagian yang tadi.
mengubah parameter pada proses mutasi. Proses mutasi itu ada di line 66 tadi ya, line 66, agar jumlah child sesuai dengan jumlah parameter. Jumlah parameter yang dimutasi maksudnya ya. Jumlah parameter input sesuai dengan jumlah parameter, agar jumlah input yang dimutasi sesuai dengan jumlah parameter. Jika jumlah populasi 20, maka hasil mutasi itu sama dengan 10 populasi, yaitu 20 dibagi 2. Yang ini adalah keluaran dari proses elitis. Nah, karena dia melakukan proses mutasi dari matriks elitis. Matriks elitis itu ada 10 populasi. Dari 10 populasi itu dilakukan mutasi, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa disimpan pada matriks hasil mutasi. Nah, kemudian proses berikutnya adalah proses inisiasi proses lagi. Sebagaimana kita tahu bahwa algoritma genetika itu kalau dibaca pada referensi-referensi sebelumnya, dia memiliki sifat lokal ya, lokal maksimal, lokal maksima atau lokal minima. Nah, untuk mengantisipasi lokal minima, kita pengennya global ya, global minima atau global maksima. Yang saya buat ini adalah proses algoritma genetika yang mencari nilai FF tertinggi, berarti dia maksima, dan inginnya global. Maka karena global, maka perlu dilakukan proses inisiasi proses di dalam looping ini. Jadi kalau misalnya di sini ada proses lagi di sini. Nah, setelah crossover dan mutasi itu di sini ada tambahan proses ya, reinisialisasi lagi. Nah, ini. Jadi blok ini harusnya di sini tambahkan lagi reinisialisasi, dan inisiasinya itu adalah ada 10 populasi. Nah, ada 10 populasi. Nah, sehingga di sini reinisialisasi parameter algen sebanyak 10 populasi. Nah, ini tentu saja skripnya sama dengan skrip inisialisasi di atas. Nah, yang ini. Ini tinggal kita copy saja. Ini saya hapus. Nah, seperti itu ya. Berarti populasinya populasi baru. Populasi baru. Nah, sehingga total populasi yang muncul dari setiap proses dalam looping ini di sini ada berapa? Kita bisa hitung. Total populasi itu sama dengan kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada elitis, kemudian ditambah, jadi populasi elitis ditambah populasi hasil crossover ditambah populasi dari hasil mutasi ditambah populasi dari reinisialisasi. Nah, kita bisa lihat populasi elitis itu 10, populasi crossover itu tadi di atas ada 12, kemudian populasi mutasi itu juga ada 10 sama dengan elitis, dan reinisialisasi juga ada 10. Totalnya ada 42. Nah, ada 42 populasi. Sehingga
ini penggabungan dari matriks elitis, hasil crossover, hasil mutasi, populasi baru, itu nanti ada 42 baris. Ada 42 baris, ada 42 populasi yang diurutkan lagi berdasarkan FF tertinggi, dari tertinggi ke terendah. Nah, baru proses berikutnya sama dengan proses ini, dia akan kembali lagi ke atas. Nah, setelah mendapatkan 42 itu dia akan memilih lagi 10 yang terbaik. 10 yang terbaik dan diproses lagi dan berikut seterusnya begitu. Nah, tapi kalau FF-nya itu sudah stabil, nah kalau FF-nya sudah stabil selama sekian kali begitu ya, atau sudah satu nilainya, FF-nya itu sudah satu seperti ini, maka dia akan keluar dari looping ini. Jadi kalau FF-nya sudah mendapatkan nilai 1, sudah mendapatkan nilai maksimal, dia akan keluar dari looping ini dan FF sudah optimum dan parameter sudah bisa kita manfaatkan sebagai parameter yang optimal. Nah, tapi kalau belum optimal, dia akan terus lakukan ini sampai generasi tertinggi, yaitu 300. Kita set di 300. Nah, sebenarnya bisa sampai 1000 ya. Ya, tapi lama sekali. Nah, jadi kita coba lihat di sini bahwa prosesnya sudah selesai. Sekarang kita bisa mencoba melakukan running begitu ya, melakukan running. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, saya jalankan ya. Nah, setelah di running kita bisa lihat ada yang error ya. Kita cek errornya ada di child maker, di build to bit ya. Coba kita cek di sini. Nah, coba kita cek di sini apa yang salah di sini. Input must contain only finite real non-negative integer. Oke, kita cek ya. Nah, untuk mengecek ada kesalahan di sini, ini perlu kita gunakan try catch. Jadi dia akan berhenti dan akan masuk ke dalam, di catch akan ditangkap di sini, berhenti di sini, gitu ya. Di indeks yang keberapa. Nah, saya save. Saya coba running kembali. Agar cepat, ini saya set populasinya jumlah populasi 6 bukan 20 ya. Nah, di sini ada error lagi di build to bit lagi ya. Nah, sekarang di AB-nya. Ini juga mungkin perlu kita try catch lagi. Oke, jadi ada dua error ya yang ada di sini. Ini kemungkinan ada kesalahan di sini. Oke, coba kita running ulang lagi. Nah, sekarang ternyata errornya ada di sini. Pindah lagi ke sini. Oke, ya sudah, ini juga kita coba try catch lagi ya. Ini karena random, jadi kemungkinan errornya cukup besar ya. Dan kita harus tahu sampai kita validasi semua kemungkinan yang ada seperti apa, sehingga semua masalah bisa kita atasi. Oke, saya running ulang lagi. Nah, sekarang kita bisa lihat ini tertangkap ya. Ada kesalahan, kemudian tertangkap kesalahannya ada di sini. Berarti line ini yang mengalami kesalahan. Di catch di sini. Nih, lihat B-nya berapa? B-nya 1. Jump bitnya ini keberapa? I2 ya. Berarti kalau I2 di sini 3 ya. Ini kalau di running, saya running partial 9. Input must contain only finite real non-negative integer. Nah, ini B ini dia ada koma-komaan. Ini yang bikin dia error ya. Nah, sehingga A dan B ini harusnya memang bilangan integer. Berarti memang A dan B ini harus kita buat dia bilangan bulat. Nah, kita mungkin bisa set di sini saja. Nah, dibulatkan di sini. Yang ini juga sama. Nah, kemudian untuk yang D2B ini
juga sama ya, ini harusnya ada pembulatan ya, tapi nanti kita cek mungkin ada kesalahan lain. Ini nggak perlu saya bulatkan karena sebelumnya juga nggak error ya, untuk kasus ini aja yang error. Oke, nah kita coba running lagi. Nah, sekarang error berhenti di sini. Berarti errornya ada di sini. Line 13. Kita cek X1i. X1i ini apa? 3 ya. Desimal ke biner dari 3. I-nya I ke berapa? I5. I yang kelima ini berarti X15 ya. X15 itu coba kita lihat isinya apa. 3 ya, X15 itu isinya 3. Kemudian kita lihat jump bit ini berapa. Nah, jump bitnya 1. X1 ini nilainya 3 diubah ke dalam bilangan biner dengan jumlah bitnya 1. Nggak mungkin. Karena kalau jumlah bitnya 1 cuma 0 atau 1 saja nilainya. Kalau 3 itu kan berarti dia bit kalau diubah ke biner 11. 3 itu. Jump bitnya harusnya 2. Nah, tapi di sini jump bitnya 1. Nah, X1-nya 3. Nah, ini kenapa? Kenapa bisa X1-nya menjadi 3? Nah, coba kita cek. Ini I yang kelima. I yang kelima itu kalau di population adjust adalah 1, 2, 3, 4, 5 n bit ya. N bit. Jadi parameter n bit. Nah, parameter n bit ini kita sudah cek di sini. Dia nilainya itu antara 8, 16 dan 32. Itu cuma 3 aja. Nah, cuma 3 saja range-nya. Nah, sehingga di sini kalau cuma 3 saja mah sebenarnya harusnya kita set 2 bit ya. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi bukan nggak usah 4 bit ya. Kita coba lihat max 6 ini kan dia 4 bit. Maaf 3. Max 6 ini 2 pangkat 3, 8. 3 bit ya, harusnya mah 2 bit cukup ya. Ini harusnya 2 bit nih. Karena cuma 3, 1, 2, 3. 3 kemungkinan ya, 8, 16, 32. Nah, mungkin kita perlu set max 6-nya di inisialisasi algen itu 2 saja, 2 bit ya, karena 64 kan nggak perlu. Nah, ini 64 nggak perlu, jadi eksepsinya itu kalau 2 bit, eksepsinya berarti ini kan 2 pangkat 3, 4, 5, nanti tinggal dikurangi 3 ya, sehingga menjadi 0, 1, 2. Jadi 3, 4, 5 nya nanti akan menjadi 0, 1, 2. Nah, sehingga eksepsinya adalah 3. Nah, eksepsinya adalah 3, 0, 1, 2 saja. Jadi 0 ini nanti akan menjadi 2 pangkat 3 ya, 1 ini akan menjadi 2 pangkat 4 atau 16, dan 2 itu akan menjadi 2 pangkat 5 atau 32. Nah, 3 nya nggak dipakai, eksepsinya 3. Nah, karena eksepsinya 3, maka di population adjust ini harus kita set juga di sini, rumusnya juga berubah. Nah, sehingga di sini kalau yang ini saya copy aja, ini saya copy, saya samakan dengan yang di sini. Berarti eksepsinya adalah 3 dan max 6 ini dia 2. Nah, kemudian berarti pangkatnya itu dia dari 0 sampai max 6 itu 4 kurangi
4 kurangi 2 ya, kan cuma 0, 1, dan 2 saja. 0, 1, dan 2 berarti dari 0 sampai 2. Maks 6 nya 4, 4 kurangi 2, 2 ya, 0 sampai 2. Nah, tapi ini kan harus dipangkatkan dan nilainya harus 3, 4, 5. Berarti hasil dari random ini kita tambahkan dengan bilangan 3. Nah, sehingga kalau misalnya ini dijalankan, misalnya maks 6 nya 4, ini nilai randomnya misalnya diperoleh misalnya 2 ya. 2 tambah 3 5, 8. 2 tambah 3 berarti 5, 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, seperti itu. Ini revisi untuk yang n-bit. Tentu saja pada proses 6 to binary juga ini ada perubahan di sini. Kalau misalnya ini berarti di-logkan begitu ya, di-logkan semuanya sebagai kebalikan 2 pangkat sekian, terus nanti dikurangi 3. Nanti dikurangi 3, dikurangi 3 ini ya, sebagai kebalikan dari sini, sehingga nanti mendapatkan n-bit yang nilainya 0, 1, 2. Nah, kemudian sekarang binary to 6. Tentu saja ada eksepsi di sini. Yang binary to 6, eksepsinya adalah n-bitnya tidak boleh sama dengan 3 tadi ya. Eksepsinya adalah n-bit ini tidak boleh sama dengan 3. Nah, sehingga kalau dia sama dengan 3, maka akan dilakukan perhitungan ulang, randomisasi ulang. Nah, ini saya copy saja, saya paste di sini. Nah, seperti ini, supaya dia hasilnya antara 0 sampai 2, bukan 3. Nah, saya kira mungkin begitu untuk yang bit ya, sehingga tidak ada, mudah-mudahan tidak ada error lagi. Nah, sekarang mungkin bisa kita cek di build to bit ya di sini. Nah, ini bisa kita running F9. Nah, ini oh ya, jump bitnya 1. Nah, ini ada kesalahan, harusnya 2 ya jump bitnya. Jump bit ini kan diambil dari inisialisasi algen ya. Nah, di sini yang diambil dari maks 6 ya. Nah, berarti jump bitnya ini juga harus kita sesuaikan. Jumlah bitnya kan karena maksnya ini maks 1 sampai maks 8, tapi maks 2 nya dan maks 3 ini cuma diambil satu saja, maks 2 saja, maks 3 nya enggak, sehingga yang ini kita hapus. Ini kesalahannya ada di sini berarti ya. Nah, jadi langsung loncat ke maks 4, karena ini berlaku untuk 2 variabel ya, maks 2 ini, yaitu untuk A dan B. Nah, langsung ke maks 4, maks 5, maks 6, maks 7, dan seterusnya. Kemungkinan kesalahannya ada di situ. Jadi jump bitnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 jump bitnya. Jump bitnya ada 7. Sesuai dengan jumlah parameter di population adjust ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Saya kira itu. Nah, sekarang mungkin bisa kita ulang lagi proses runningnya. Nah, muncul error lagi. Muncul error lagi di sini.
kita lihat jump bitnya ini keberapa ini, I2 ya, I2 jump bitnya 3 ini, A nya 9. Nah jump bitnya 3 tapi A nya 9. 9 itu kan dia sebenarnya 4 bit bukan 3 bit. Nah ada kesalahan di sini. Kenapa bisa 9 A nya? Nah, kita lihat X1. Nah X1 nya 93. 9 ini kan dia 3 bit ya. Nah kenapa bisa 9? Berarti ada sesuatu pada population adjust sehingga nilainya menjadi 9 di sini. Nah, kita coba cek ya apa masalahnya. Kalau 9 kita lihat di population adjust, ini errornya tadi di build to bit ya. Build to bit itu berarti masih di sini ya, di daerah 6 to biner. Nah kita lihat A nya, range A nya itu berapa. Di sini range A nya itu kan 1 sampai 8. Nah 1 sampai 8 tapi kok bisa 9. Nah coba kita cek max 2 itu kan 2 pangkat 3 ya, 3 bit ya, 2,3 berarti 2 pangkat 3 8 min 1 7 0 sampai 7 0 sampai 7 terus diubah ditambah 1 jadi menjadi 1 sampai 8. Nah A nya berarti 1 sampai 8. Tapi kan dia bilangan biner ya, 0 sampai 7 itu 3 bit ya, 3 bit. Jadi oke sebenarnya ini 3 bit. Tapi muncul masalahnya adalah di build to bit. Nah, di sini. Di mantisa ini. Di mantisa. Nilai A-nya ternyata jadi 9. Nah, A-nya 9, B-nya 3. Nah, nilai A-nya kenapa bisa jadi 9? Ini yang mungkin perlu kita cek masalahnya ada di mana begitu ya. Harusnya A itu nilainya antara 0 sampai 7. Berarti mungkin di sini perlu ada penambahan eksepsi ya. Nah, perlu ada penambahan eksepsi. A ini dia 3 bit. Nah, hanya kok bisa sampai 9 ya. Ya, jadi kesalahannya ada di sini. Jadi kita bisa lihat bahwa jump bit di sini kan I-nya 2 ya, jump bitnya 3 ya, 3 bit. A-nya di sini 88. Nah, tentu saja ini tidak bisa diubah ke dalam bilangan biner 3 bit 88 ini. Jadi harusnya bukan 88, ada kesalahan di 88. Dari mana angka 88? Untuk A ini bukan 88 ya, ini A-nya kita dilihat dari X1 ya, X1. Maaf 88-nya tadi diambil dari sini ya. Ini harusnya 93. Nah, ini harusnya tidak 93 nilainya. Kita coba cek, ini kan yang kedua ya, X2. Nah, lihat X2-nya kalau saya jalankan 0,01. Kemudian 0,01 ini kan di adjust ya, di adjust dengan 6 to biner. Maka kita bisa lihat di sini ada proses menghitung mantisa A dan B. Nah, coba kita cek mantisa dari 0,01. Nah, ini 10 dan min 3. 10 dan min 3, 10-nya di sini A sama dengan A min 1, 10 kurangi 1 9, jadi A-nya 9.
B-nya 3, 93. Nah, ini salah. Nah, berarti rumus ini harusnya bukan A-1 tapi dibagi 10 dan kemudian dibulatkan ke bawah. Nah, itu harusnya. Kemudian B-nya ini kan artinya 10 kali 10 pangkat min 3. 10 dikali 10 pangkat min 3. Tapi karena ini bukan 10 lagi, sudah kita jadikan 1 karena dibagi 10, maka min 3 nya ini harusnya menjadi min 2. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, B nya kan tadi min 3 harus ditambah 1. Nah, berarti ini B nya kita tambah dengan 1. Nah, di sini. Sehingga yang tadinya dia min 3, maaf, di sini berarti menjadi min 2. Berarti di sini B-nya min 3 ditambah 1. Sehingga kalau misalnya saya punya THR 0,01 seperti ini terus kemudian dijalankan, kita lihat berapa. Nah, 12. Jadi seharusnya memang 12. 0,01 itu THR-nya bisa dibuat dalam bentuk 12. 1 dikali 10 pangkat min 2. Ya, ini 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, maka berarti di bawah sini juga harus kita ubah lagi. Kita punya THR 12. Nah, ini saya coba di sini. Kemudian berapa kalau dibalik? Saya coba jalankan. THR-nya 100. Nah, harusnya di sini juga gunakan B-nya min, minus ada minus di sini. Nah, sehingga kalau saya running lagi 0,01. Nah, jadi sekarang berkebalikan ya. Oke, saya coba matikan ya dan kita running ulang. Jadi kesalahannya ada di sini ya. Kesalahannya ada di sini. Mudah-mudahan sekarang bisa benar ya, mudah-mudahan. Coba kita matikan lagi dan kita jalankan lagi dari awal. Masih ada error ya. Masih ada error, unbalanced karena unexpected parenthesis. Coba kita klik di sini. Oh iya, ini kurungnya terlalu banyak ya. Kebanyakan kurungnya. Oke ya, kita coba running lagi. Muncul error lagi di bit2build ya, bit2build line 11. Oke. Nah, sekarang mungkin kita coba try catch-nya di sini. Oke ya. Coba kita try catch di sini untuk tahu ada kesalahan di bagian mana. Oke, nah sekarang berhenti di sini di bit2build. Kita lihat salahnya ada di line 16 ya. Coba kita cek Y-nya. Nah, Y-nya ini empty matrix. I-nya I2 ya. Jump bit pada saat I-nya 2 itu di sini 3 harusnya ya.
harusnya 3 ya. Iya ya. Ya ini kurungnya berarti salah menempatkan kurung, harusnya kurungnya di sebelah sini ya. Jadi kalau seperti ini jumbit I plus 1 kan 6, kemudian kalau jumbit ini maaf 7 sampai 6 error. Nah itu dia, ini jumbit yang ini 3 tambah 4 7. Nah 3 tambah 4 7, jadi seharusnya bukan 4 seharusnya kan, jumbit I plus 1 nya itu kan di sini 6 ya, 6 harusnya kan, berarti dia itu kan 6 bit ya, 6 bit. Jadi 1 sampai 3 yang di atas ini adalah 1 sampai 3, atau nah ini 4 sampai 6. Nah 4 sampai 6 karena kita bisa lihat itu 036. Setelah 3 itu kan ada angka 6. 6 ini berarti dia bit dari bit 4 sampai bit 9 ya. 6 ini. Nah, 6 ini bit 4 sampai bit 9, sehingga ini 4 sampai 6. Jadi ini yang ini 4. Udah betul ini. 4 sampai 6 gitu ya. Nah, yang di bawahnya ini berarti 7 sampai 9. Ini sudah betul 7. Tapi yang ini harusnya sampai 9. Jadi ini tambah 6. Nah, ini mungkin kalau seperti ini betul. Nah, saya kira mungkin begitu ya harusnya. Sampai 9. Karena kalau lihat jumbitnya lagi sampai 9. Jadi ya udah, berarti sebenarnya I plus 1. Nah, seperti ini. Ini udah 9. Maaf. Jumbit I-nya 3. Ya, berarti I plus 2 ya. Plus 2 di sini. 9 ya. I-nya kan 2 ya. I-nya 2. Berarti 2 tambah 2 4, berarti 9. Kalau yang ini I-nya 2. Nah, ini berarti jumbit plus 1 ya harusnya. Karena 2 tambah 1 3, berarti dia dari 6. Enggak, betul 3 ya. 3 tambah 4 7 soalnya. Ya, betul ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita jalankan lagi. Oke, muncul error lagi, index exceeds matrix dimension. Nah, ini nih population adjust-nya kan sudah kita buat. Dia itu jumlah variabelnya 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini belum kita ubah ya. Nah, ini harusnya ada 7 saja. Jadi ini kita hapus. Kemudian yang di sebelah sini juga kita hapus juga. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita coba lihat lagi. Hasil runningnya ternyata dia berhenti di sini, berarti ada kesalahan lagi. House signalnya empty, tidak ada. Nah, ini ada kesalahan. Kita lihat apa penyebabnya. Nah, ini batas akhirnya 0 nih, sehingga house signalnya tidak ada ya, karena 1 sampai 0. Nah, berarti variabel batas akhirnya bermasalah. Kita coba cek di mana kesalahannya. Coba kita lihat di pengujian. Batas panjang hostnya 0 ya. Nah, tidak boleh panjang hostnya 0. Coba kita cek di algen. Nah, di algen ini kalau kita lihat childnya
Nah, ini dia. Ada nilai child yang 0. Harusnya nilai child itu tidak boleh 0 ya dari hasil child maker ini. Nah, berarti harus kita cek di child maker. Child maker itu di TeamScript sini. Nah, di sini ya. Nah, harusnya memang ada proses bit to build di bawah, dan kemudian nilai yang di luar rentang atau yang di eksepsi itu harusnya di adjust lagi di sini ya, di population adjust. Nah, mungkin proses population adjust untuk panjang hostnya itu tidak berhasil dilakukan karena panjangnya 0. Nah, kalau panjangnya 0 berarti ada kemungkinan kesalahannya ada di sini. Jadi panjang hostnya itu 0. Nah, kita coba cek kenapa bisa 0 panjang hostnya. Panjang host itu kalau kita lihat dari hasil child maker ini, proses penentuan bit di sini dari parent itu sangat mungkin bahwa nilai bitnya 0 ya, bit yang child ini, sehingga mungkin di population adjust perlu kita tambahkan ya, kalau panjang hostnya sama dengan 0 maka harus dia melakukan proses randomisasi lagi gitu ya. Nah, sehingga mungkin perlu kita tambahkan di sini kalau panjang host sama dengan 0 gitu ya, maka harus dilakukan proses itu lagi. Batas frag juga sama. Kalau batas frag mungkin 0 boleh ya. Kalau 0 saya pikir bisa karena dia memang random integernya bisa dimulai dari 0. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Panjang host sama dengan random integer 0 sampai max 7 kurangi 7. Nah, ini boleh jadi berarti kesalahannya bukan ini ya, maaf. Saya hapus lagi. Ada sepertinya ada kesalahan konsep di sini. Panjang host itu dia range-nya 0 sampai 0,9. Nah, ini harusnya mungkin bukan 0 ya, karena panjang host ini menjadi pengali di pengujian ya. Jadi kita lihat coba pengujian atau di embedding ya. Batas akhir, panjang host dan batas akhir. Jadi kalau panjang hostnya 0, batas akhirnya juga 0, itu salah. Nah, itu ada kesalahan ya. Nah, ini ada kesalahan rumus di bagian sini. Nah, saya kira ini bukan kesalahan di algennya ya, ini kesalahan di proses embedding ekstraksinya ya. Saya coba cari masalahnya apa. Oke, jadi ada masalah ya. Jadi ini tidak boleh 0 ya. Panjang host tidak boleh 0, batas frekuensi juga tidak boleh mulai dari 0. Jadi kita ubah dimulai dari 0,1. Kalau misalnya dikali 10 berarti range-nya dari 1 sampai 9. Nah, supaya memudahkan ini 9-nya saya ganti 8 saja sehingga range-nya itu 1 sampai 8. Nah, dan kalau misalnya ini dikurangi 1, maka akan menjadi range-nya yaitu menjadi 0 sampai 7. Nah, itu akan lebih mudah lagi. Sehingga tidak perlu ada eksepsi. Bitnya cukup 3 bit saja, max 7-nya 2 pangkat 3. Demikian juga yang ini
yang ini juga sama, ini 0,8, jadi range-nya berarti 1 sampai 8. Nah, kemudian dikurangi 1 itu range-nya menjadi 0 sampai 7. Nah, seperti ini. Ini adalah batas frag. Berarti 2 pangkat 3. Nah, kita ubah di inisialisasi algen 2 pangkat 3 di sini. Dan tidak ada eksepsi lagi. Nah, jadi ini kita hapus eksepsinya. Nah, range-nya ini tadi kita set 1 sampai 0,1 sampai 0,8. Dikurangi 10 dan dikurangi 1 berarti nanti akan 0 sampai 7. Ini juga sama dengan yang di sebelah sini. Diganti sini batas frag. Oke, nah sehingga perubahan di population adjust degree rumusnya terjadi. Ini berarti range-nya 0 sampai 7, berarti ini adalah max. 7-nya udah kita set 2,388 min 1 ya, seperti ini. Kemudian ini kan berarti antara 0 sampai 8 ya, bilangan random ini. 0 sampai 8, nah kita tambahkan 1 tambah 1, kemudian baru kita kali 10. Nah, bukan dibagi tapi dikali maaf, betul, dibagi 10. 1 sampai 8 terus dibagi 10, 0,1 sampai 0,8. Nah, yang di bawah juga sama. Ini berarti tidak memerlukan eksepsi lagi. Rumusnya sama. Di sini ditambah 1. Kita berikan kurung, kemudian dibagi 10. Nah, 6 to biner berarti panjang hostnya untuk diubah ke dalam biner ini harus dikali 10 dulu ya. Kemudian setelah dikali 10 baru dikurangi 1. Yang ini juga sama, kurangi 1. Nah, kebalikan dari ini. Jadi dikali 10 terus dikurangi 1. Nah, sekarang yang di sini tidak ada eksepsi ya, tidak ada eksepsi untuk panjang host dan batas frekuensi. Nah, sehingga langsung saja sebenarnya ditambah 1 dibagi 10 rumusnya. Jadi panjang host ditambah 1 kemudian dibagi 10. Nah, ini rumusnya. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dulu di sini panjang host tambah 1 bagi 10 ya. Berarti ini nggak perlu ya dikali 10 nih. Saya kira tidak perlu, saya matikan dulu gini. Ini juga sama. Nah, ini juga kita hapus. Nah, ini kita berikan kurung tambah 1 bagi 10. Nah, begitu ya untuk biner tuna. Nah, sehingga prosesnya harusnya sekarang tidak masalah ya untuk panjang host ini. Oke, kita coba running lagi. Muncul lagi kesalahan ya. Sekarang kita coba cek apa salahnya. Signalnya ada ya, nggak ada masalah. Ini fs 44100. Oke, bitnya 4. Nah, ini bitnya 4 nih. Bit harusnya nggak 4 ya, minimal 8. Ada kesalahan di proses child ini, khususnya di bagian bit. Nah, itu bitnya 4 di 1 2 3 4 5 child 5 ya. Yang ini child 5 ini ada kesalahan, bitnya 4. Harusnya nggak boleh ya. Nah, di mana salahnya kita akan coba lihat ke population adjust bit ya. Bitnya itu berarti ada di
sini ya. Nah, di population adjust rumus SNN bitnya itu kan kalau kita lihat di awal aslinya 2 pangkat bilangan random plus 3. Nah, berarti di biner itu 6, ini 2 pangkat ini random plus 3 ya, max 6 2 ini coba kita samakan. Sama ya, ini juga sama max 6 ini. Nah, ini mungkin tidak ada plus 3 nya ya, harusnya samakan ada plus 3 nya di sini. Salahnya ada di sini kemungkinan ya. Coba kita running ulang lagi. Nah, ini proses crossover mutasi sudah berhasil ya. Sekarang reinitialization algen. Ada kesalahan di save ya. Setelah tadi merunning 1 kali generasi di line 97 untuk kesalahan. Nah, ini no such file or directory. Oh iya, betul. Ini harusnya bukan .xls ya, tapi .mat. Yes. Iya, kita harus merunning ulang lagi dari awal. Tadi juga cukup lama ya. Jadi kita tinggal load data saja di sini sebenarnya. Ini di sini load. Nah, kemudian di running sampai sini dan kemudian F9. Jadi tidak perlu inisialisasi. Nah, ini ada lagi yang error di sini. Loadnya saya pikir ini sudah betul ya. Kalau kita lihat, nah ini isi dari load clear. Oh, saja dulu ya. Terus ini kita load lagi, saya jalankan. Kita lihat isi variabelnya. Nah, ini. Nah, sekarang saya coba jalankan lagi. ls itu oh iya, perlu ada ls ya. Tadi saya lupa meng-save. Nah, jadi memang harusnya di sini ada ls. Nah, ya terpaksa harus running ulang lagi dari awal ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, kita running ulang saja. Ya, ini error lagi di line 98 ya. Jadi ini saya udah perbaiki. Jadi ini harusnya data result.mat ya, karena harus sesuai dengan nama file ini. Jadi ini artinya kalau data result.mat ini sudah ada, maka gunakan perintah ini. Tapi kalau belum ada, belum dibuat filenya, maka gunakan perintah yang ini. Nah, ini tadi sebelumnya bukan data result.mat tapi sebelumnya data.mat, makanya dia kebingungan mencari filenya, makanya error ya. Nah, ini jadi saya kira sudah selesai ya. Ini program sudah selesai. Hasilnya nanti akan ditampilkan berupa grafik. Di sini belum tampil grafiknya, cukup lama waktunya. Akan naik terus sampai generasi yang ke 300 maksimal kalau belum sampai 1 FF-nya, tapi kalau sudah sampai 1 dia akan berhenti. Nah, demikian seperti itu. Selamat mencoba. Selamat juga memodifikasi simulasi algen untuk metode yang lain, metode sesuai dengan yang dibuat oleh rekan-rekan semua begitu ya. Nah, sehingga akhirnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada tanpa algoritma optimasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.